Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, makasih udah kumpul buat diskusi kelompok kita hari ini. Jadi sebelumnya aku Zahran bakal jadi moderator untuk diskusi kita di hari ini. Tema diskusi yang kita usung ini adalah Top 10 Skills 2025 dari laporan World Economic Forum tahun 2020. Tapi tujuan kita ini tuh mau milih 10 skill dari 15 skill yang udah diidentifikasi oleh World Economic Forum. Nanti kalau udah, kita bakal urutin sesuai yang menurut kita paling relevan gitu. Ascending lah dari 1 sampai 10. Tapi sebelum diskusi mungkin aku bakal kenalin semuanya dulu. Yang pertama tuh aku ada Muhammad Zarah Muntazar, NPM 230014 bakal jadi moderator. Terus yang kedua ada Dava Gani Abdul Rabani, NPM 230022 bakal jadi notulen yang bakal nyatet poin-poin penting diskusi kita hari ini. Lalu ada 4 peserta diskusi kita. Yang pertama ada Robi Azwan Saputra, NPM 23008. Ada Ahmad Zaki Azari, NPM 230034. Ada Andreas Teguh Santoso Kosasi, NPM 230047. Dan terakhir ada Muhammad Raihan Rizky Zain dengan NPM 230049. Untuk teknisnya, diskusinya kira-kira sekitar 40 menit. 5 menit itu pembukaan termasuk sekarang ini. 30 menit kita bakal diskusi utama terkait topik yang sudah diusung tadi. Dan yang terakhir 5 menit kita bakal ngebahas bareng-bareng kesimpulan apa yang sudah kita dapetin pada hari ini. Oke, mungkin karena aku tadi kenalnya cuma singkat doang, boleh sekarang perkenalan yang mungkin lebih jelas sedikit lah gitu dari masing-masing anggota. Mungkin dari Abang Notulen, Bang Dava, boleh untuk perkenalan. Oke, makasih ya Ran udah ngebuka diskusi kita. Halo semua, kenalin nama aku Dava. Di sini aku bakal jadi notulen ya buat diskusi kita kali ini. Jadi nanti aku bakal nyatet poin-poin penting sama nyimpulin hasil diskusi kita nanti. Kalau aku sendiri sih tertarik banget nih sama topiknya. Soalnya menurut aku topik ini tuh bakal ngebantu kita buat prepare buat kerja ke depannya. Halo semua. Boleh lanjut? Oke. Halo guys, kenalin nama aku Robi Azwan Saputra dari NPM 230008. Aku excited banget nih ikut diskusi ini karena menurut aku ya, ngerti skill apa yang bakal dibutuhin di masa depan tuh kayak krusial banget gitu buat kita semua. Ya semoga kita ini dapat insight bagus dari diskusi kita kali ini. Oke, lanjut aku deh. Aku Ahmad Zaki Azari, bisa dipanggil Azari ya, NPM 23034. Aku suka banget nih sama perkembangan teknologi, sama dampaknya ke skill-skill yang nanti di masa depan kita perlukan. Nah, semoga diskusi ini bisa kasih kita perspektif-perspektif baru tentang persiapan-persiapan yang harus kita bikin. Oke, lanjut ke aku ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Raihan dengan kelahiran NPM 230049. Nah, aku di sini tertarik banget nih sama topiknya, terutama tentang gimana skill yang tradisional dan skill baru bakal berperan di dunia kerja nanti. Siap, itu aja sih. Halo semua, nama aku Andre. Aku tertarik banget nih sama pengembangan soft skill dan hard skill yang relevan untuk industri sekarang. Aku yakin banget kalau ini diskusi kita sekarang itu akan bermanfaat, bermaslahat buat kita semua, buat ngadepin era digital yang makin berkembang. Oke, jadi makasih ya teman-teman buat kenalannya. Tapi seperti yang udah kita sepakatin tadi, ada 15 skill yang menurut World Economic Forum yang harus kita pilih dan kita urutkan. Jadi mungkin aku jelasin ya skillnya ada apa aja. Yang pertama itu ada analytical thinking and innovation atau pemikiran analitis dan inovasi. Yang kedua itu ada active learning and learning strategies atau pembelajaran aktif dan strategi belajar. Yang ketiga ada complex problem solving atau pemecahan masalah kompleks. Yang keempat ada critical thinking and analysis, pemikiran kritis dan analisis. Yang kelima ada creativity, originality, and initiative. Jadi kreativitas, originalitas, dan inisiatif. Nomor 6 ada leadership and social influence, yaitu kepemimpinan dan pengaruh sosial. Nomor 7 ada teknologi use, monitoring and control, penggunaan teknologi, pemantauan dan kontrol. Yang ke-8 ada teknologi design and programming, yaitu desain teknologi dan pemrograman. Yang ke-9 ada resilience, stress tolerance and flexibility, yaitu ketahanan, toleransi stres dan fleksibilitas.
Yang ke-10 ada reasoning, problem solving, and ideation, penawaran, pemecahan masalah dan ideasi. Yang ke-11 ada emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Yang ke-12 ada troubleshooting and user experience, yaitu pemecahan masalah teknis dan pengalaman pengguna. Yang ke-13 ada service orientation atau orientasi layanan. Yang ke-14 ada analisis, sistem analysis and evaluation, analisis dan sistem evaluasi sistem. Dan yang terakhir nomor 15 ada persuasion dan negotiation. Jadi dari 15 skill ini, pertama-tama kita bakal filter dulu deh untuk ke top 10 atau 10 besar. Maka dari itu, mari kita mulai diskusinya. Mungkin dari Abang Notolen lagi, Bang Dava, apakah mau mulai duluan? Oke, boleh deh. Kalau gitu mulainya dari aku aja ya. Mungkin sebelum kita masuk ke top 10 nih, kalau dari aku sih, aku mau nyebutin nih, menurut aku 3 skill yang menurut aku harus masuk nih di top 10 kita nanti. Kalau dari aku tuh yang pertama itu ada critical thinking, terus yang kedua itu complex problem solving, terus yang ketiga itu analytical thinking. Kenapa sih ketiga itu harus masuk? Nah, menurut aku tuh di era digital sekarang tuh kan makin kompleks nih ya. Nah, maka karena itu kemampuan berpikir kritis sama nyelesain masalah yang rumit itu bisa jadi kunci sukses kita buat nantinya. Terus active learning juga penting banget soalnya menurut aku teknologi kan terus berkembang nih. Jadi kita tuh nantinya harus terus update buat pengetahuan kita nanti. Kalau menurut aku sih itu ya. Kalau misalkan dari yang lain gimana nih? Oke, aku setuju banget nih sama si Kang Notulen ya, Dava Gani, soal critical thinking sama complex problem solving. Nah, tapi di sini aku juga mau nambahin nih, yaitu technology use, monitoring, and control sebagai salah satu skill yang super penting. Ya, dengan teknologi yang berkembang cepat banget, kemampuan beradaptasi dan pakai teknologi baru itu jadi must have di hampir semua bidang kerja gitu. Terus juga aku mikir emotional intelligence tuh harus masuk daftar karena otomatisasi mungkin bakal gantiin banyak kerjaan yang teknis. Tapi kemampuan emosional manusia tetap susah digantiin sih. Kalau aku sih sepakat ya sama Kang Robi sama Bang Notul tadi tuh. Nah, tapi menurut aku teknologi desain programming tuh penting banget juga untuk dimasukin. Apalagi sekarang ini kebanyakan industri itu butuh banget orang yang ngerti cara kerja sama bisa ngasih solusi berkaitan dengan teknologi. Nah, selain itu juga creativity, originality, and inisiatif itu juga krusial banget karena mungkin mesin itu bisa ngerjain tugas-tugas yang terstruktur. Tapi kalau masalah kreativitas dan inovasi tetap jadi domain kita gitu, domainnya manusia. Ada pendapat lagi nggak? Nah, bagus sih tadi dari Azari. Aku mau nambahin aja. Menurutku resilience, tolerance, flexibility juga harus masuk top 10 sih. Soalnya dunia kerja makin cepat berubah kan. Dan kemampuan buat adaptasi terhadap perubahan sama ngelola stres juga bakal dibutuhin banget. Nah, terus selain itu leadership dan social influence juga penting karena di masa depan kita bakal kerja di dalam tim yang beragam dan tersebar secara luas itu aja sih. Menurutku ya semua skill yang disebutin di atas itu memang penting. Tapi aku berpendapat kalau persuasi dan negosiasi itu juga sangat perlu untuk masuk daftar ya. Karena kemampuan buat meyakinin orang lain dan negosiasi itu bakal jadi kunci pas kita itu lagi berinteraksi sama klien, sama stakeholder, atau ininya bakal berguna untuk karir kita ke depan. Terus juga selain persuasi dan negosiasi, aku juga pengen nekanin pentingnya itu sistem analisis sama evaluation ya. Karena kita kan hidup di sistem yang makin kompleks dan datanya tuh banyak banget. Jadi kita perlu kemampuan menganalisis dan mengevaluasi dengan baik. Paling itu dari aku. Oke, mungkin sebelumnya makasih ya buat teman-teman semua udah nyampein pendapatnya. Tapi dari yang sejauh aku tangkap, kayaknya ada beberapa skill yang udah dapat banyak support, yaitu yang banyak kalian sebutin. Contohnya itu yang pertama kayak critical thinking, yang kedua ada complex problem solving, terus juga ada technology use gitu. Terus, tapi ada juga nih yang belum kita sepakati. Nah, mungkin aku penasaran nih, gimana pendapat kalian soal service orientation
sama troubleshooting and user experience. Skill kedua itu tuh menurut kalian penting atau enggak buat masuk top 10, sama alasannya juga. Mungkin aku pengen dari Robi duluan kali buat ngasih pendapatnya. Oke, makasih moderator Zahran. Ya, jadi menurut aku troubleshooting dan user experience tuh lebih penting dibandingin service orientation. Dengan makin banyak sistem digital tuh kemampuan buat diagnosa masalah dan bikin pengalaman pengguna yang enak itu bakal sangat dibutuhin di berbagai sektor. Service orientation emang penting, tapi kayaknya nggak masuk 10 besar sih. Aku setuju sih sama si Robi. Kalau menurut aku, troubleshooting itu lebih relevan sama perkembangan teknologi sekarang. Tapi aku juga mau nambahin nih, kalau misalkan reasoning, problem solving, and ideation itu juga penting nih menurut aku. Sebenarnya kalau sekilas sih mirip nih ya sama complex problem solving. Tapi ini tuh menurut aku lebih fokus ke gimana proses berpikir kreatif buat ngasilin ide-ide yang baru. Kalau itu menurut aku ya. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih ngelihat ya tadi tuh ada beberapa skill yang dia tuh overlapping gitu. Kayak mungkin analytical thinking and innovation sama reasoning, problem solving and ideation. Nah, gimana kalau kita tuh diskusiin dulu lebih lanjut bedanya tuh apa sama mana yang lebih relevan atau komprehensif gitu buat masa depan nanti. Aku setuju lagi sih sama Jari. Mungkin kita bisa gabungin skill gitu, yang mirip-mirip waktu pertimbangin produk kita. Soal service orientation, menurutku ini masih relevan, terutama di bidang yang berinteraksi langsung dengan customer ya. Tapi mungkin prioritasnya itu masih di bawah skill teknologi dan kognitif yang udah kita sebutin tadi sih. Oke. Eh, aku punya saran nih teman-teman, gimana kalau biar diskusi kita lebih produktif, lebih terarah, gimana kalau kita itu masing-masing nyebutin 10 skill yang menurut kita itu paling penting ya dan paling relevan. Terus kita nanti di voting tuh skill mana aja yang suaranya terbanyak. Gitu. Gimana? Setuju nggak moderator kayak gitu? Oke, kayaknya pendapat Andreas tadi bagus ya, karena jadi lebih sederhana, terus jadi lebih tahu gitu. Karena setiap orang ternyata punya pendapat beda-beda, dan kita jadi pusing diskusinya, kayak takutnya nggak akan selesai gitu. Jadi benar kata Andreas tadi, boleh kita masing-masing nyebutin 10 skill yang menurut kalian paling penting. Sama jangan lupa juga, aku mau nitip ke Notulen, mungkin boleh dicatat terlebih dahulu, terus nanti bakal dikasih tahu di sorting mana dari yang paling banyak votingnya sampai yang nggak ada votingnya gitu. Oke, mungkin karena Notulen udah jempol-jempol dan ngangguk-ngangguk, boleh Mas Notulen duluan deh. Udah kepikiran belum 10 yang masuk tuh apa aja gitu? Oke, kalau dari aku sendiri aku udah ngurutin sih 10 skill yang menurut aku penting dari 15 skill yang udah disebutin tadi. Mungkin boleh langsung aku sebutin aja ya, buat pendapat aku 10 skill terpenting yang harus kita milikin tuh. Yang pertama tuh ada critical thinking and analysis, terus yang kedua itu complex problem solving, terus yang ketiga itu analytical thinking and innovation, terus yang keempat itu ada active learning and learning strategies, terus yang kelima itu ada technology use, monitoring and control, lalu yang keenam itu ada creativity, originality, and initiative, terus yang ketujuh itu ada emotional intelligence, terus yang kedelapan itu ada resilience, stress tolerance, and flexibility, terus yang kesembilan itu ada teknologi design and programming, terus yang terakhir itu ada reasoning, problem solving, and ideation. Itu kalau dari aku ya. Kalau yang lain gimana? Oke, mungkin boleh dari aku deh. Top 10 skill pilihan aku nih. Menurut aku yang pertama itu ada critical thinking and analysis. Yang kedua ada complex problem solving. Lalu yang ketiga ada technology use, monitoring and control. Lalu yang keempat ada emotional intelligence. Dan yang kelima ada active learning and learning strategies. Yang keenam ada resilience, stress tolerance, and flexibility. Yang ketujuh ada leadership and social influence. Yang kedelapan ada creativity, originality, and initiative. Dan yang 9 ada analytical thinking and innovation. Lalu yang 10 ada troubleshooting and user experience. Nah, jadi itu sih 10 skill yang menurut aku. Aku juga mau deh nyebutin 10 skill terpenting menurut aku.
Kalau aku pribadi, nomor satu ada analytical thinking and innovation. Yang kedua, technology design and programming. Yang ketiga, critical thinking and analysis. Yang keempat, complex problem solving. Yang kelima, creativity, originality, and initiative. Yang keenam, active learning and learning strategies. 7, technology use, monitoring and control. Yang kedelapan, system analysis and evaluation. 9, reasoning, problem solving and ideation. Sama yang ke-10, emotional intelligence. Kalau dari aku sih gitu. Kalau yang lain gimana? Oke, boleh aku lanjut ya. Dari 15 itu 10 skill yang menurut aku paling penting itu yang pertama complex problem solving, terus kedua resilience, stress tolerance and flexibility, terus yang ketiga itu ada critical thinking and analysis, terus keempat itu ada leadership and social influence, terus yang kelima emotional intelligence, terus yang keenam active learning and learning strategies, terus yang ketujuh teknologi use, monitoring and control, terus yang ke-8 creativity, originality and initiative, terus yang ke-9 itu analytical thinking and innovation, terus yang terakhir ke-10 itu ada persuasion and negotiation. Itu sih menurut aku. Oke, mungkin kan tadi Ijun udah, Andre boleh kasih 10 pilihannya. Oke, siap. Terima kasih moderator. Aku udah catat juga sih 10 list ya. Yang pertama itu menurutku itu analytical thinking dan innovation. Lalu yang kedua, critical thinking dan analysis. Yang ketiga, persuasion dan equation. Yang keempat, system analysis dan evaluation. Yang kelima, complex problem solving. Yang keenam, leadership dan social influence. Yang ketujuh, emotional intelligence. Yang kedelapan, active learning dan learning strategi. Yang kesembilan, resilience, stress tolerance, and flexibility. Lalu yang ke-10 yang terakhir nih, teknologi use dan monitoring dan kontrol. Dari aku itu. Oke, makasih Andres buat pendapat yang lain juga sama. Makasih ya buat pendapatnya. Jadi dari pilihan kalian semua tuh aku lihat ada beberapa skill yang muncul terus gitu. Mau Dava, mau Robi atau yang lain pas ngomong tuh selalu ada skill ini. Yaitu contohnya kayak critical thinking dan juga analisis sama complex problem. Tapi sebelumnya aku bakal ngasih pilihan aku dulu. Yang pertama itu ada critical thinking analysis, yang kedua ada complex problem solving, yang ketiga ada active learning and learning strategies, yang keempat ada analytical thinking and innovation, yang kelima ada technology use, monitoring and control, nomor 6 ada emotional intelligence, nomor 7 ada resilience, stress tolerance and flexibility, nomor 8 ada creativity, originality and initiative, nomor 9 ada leadership and social influence, dan yang 10 ada reasoning, problem solving and ideation. Nah, karena udah ada pendapat semuanya, mungkin coba sesuai kesepakatan tadi di awal, Abang Notulen, yaitu Bang Dava, boleh ngitung skill mana yang paling banyak dipilih dan juga paparin ke teman-teman semua. Terima kasih. Oke, makasih buat Abang Moderator. Kebetulan aku juga udah selesai nih buat ngitung berapa sih jumlah suara yang didapetin dari setiap skill yang ada di bahasan diskusi kita kali ini. Mungkin langsung aku sebutin nih ya, dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Yang pertama itu ada critical thinking and analysis. Ini tuh dapat 6 suara ya. Terus yang kedua itu ada complex problem solving, itu juga sama dapat 6 suara. Terus yang ketiga itu ada active learning and learning strategies, itu juga sama dapat 6 suara. Terus yang keempat itu ada analytical thinking and innovation, itu juga sama dapat 6 suara. Terus yang kelima itu ada technology use, monitoring and control, itu dapat 6 suara juga. Terus yang keenam itu ada emotional intelligence, itu dapat 5 suara. Terus yang ketujuh itu ada resilience, stress tolerance and flexibility, itu dapat 5 suara. Terus yang kedelapan itu ada creativity, originality and initiative, itu dapat 5 suara. Terus yang ke-9 itu ada leadership and social influence, itu dapat 3 suara. Terus yang ke-10 itu ada reasoning, problem solving and ideation, itu dapat 3 suara. Terus yang ke-11 itu ada technology design and programming, itu dapat 2 suara. Terus ada persuasion and negotiation, itu dapat 2 suara. Terus system analysis and evaluation itu dapat 2 suara. Terus troubleshooting and user experience itu dapat 1 suara.
Dan yang terakhir itu ada service orientation yang dapat 0 suara. Jadi buat kesimpulan itu ada 5 skill yang dapat suara dari semua anggota. Terus ada juga 3 skill yang dapat 5 suara. Terus ada juga nih kayak perebutan buat posisi 9 dan juga posisi 10. Di mana itu masing-masing itu dapat 2 suara dan 1 suara. Ini tuh. Oke, jadi setelah paparan Dava tadi kita udah punya 8 skill dapat dukungan yang paling kuat itu dari kelompok kita. Tapi buat dua posisi terakhir tuh kita punya 3 nih, yaitu ada leadership and social influence, ada reasoning atau problem solving and ideation, atau teknologi design and programming. Nah, mungkin kita bakal diskusi lebih lanjut. Menurut kalian gimana? Coba mungkin ada memaparin pendapatnya untuk posisi ke-9 dan juga ke-10. Oke, dari aku dulu deh. Aku mau pendapat nih. Jadi kalau menurut aku ya, aku pikir tuh leadership dan social influence itu lebih penting dibandingin yang lain. Karena di masa depan itu, kemampuan buat mimpin dan mempengaruhi orang lain itu bakal jadi sangat berharga. Nah, apalagi dalam lingkungan kerja yang makin terdesentralisasi. Gitu kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih, aku lebih condong ke teknologi desain and programming karena skill ini tuh bisa dibilang bakal jadi apa istilah pembeda gitu di era digital terutama. Nah, tapi aku juga ngelihat nih pentingnya ada ini systems analysis and evaluation karena ya kita tuh juga perlu kemampuan memahami sistem yang kompleks gitu bisa dibilang. Oke, aku lanjut. Dari pilihan tersebut, aku milihnya ini sih, leadership sama social influence, sama persuasion and negotiation. Soalnya keduanya itu merupakan soft skill yang susah direplikasi oleh AI dan bakal tetap relevan di industri nanti. Oke, aku setuju sama Rehan tentang pentingnya soft skill kayak leadership dan persuasi. Tapi aku juga ngelihat dari sistem analisis dan evaluasi itu juga penting banget loh. Kita kalau nggak punya itu juga susah kita mau melakukan leadership sama persuasi. Masa kita leadership nih, tapi kita nggak bisa menganalisis, mengevaluasi dengan baik, pasti kita skill leadership-nya juga jelek. Jadi menurutku sistem analisis sama evaluation itu lebih di atas daripada kedua itu. Karena dengan memahami ini tuh kita bisa memahami banyak hal yang kompleks. Dari aku itu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri nih, aku lebih milih ke reasoning, problem solving, and ideation nih. Soalnya menurut aku skill ini tuh lebih fokus ke gimana sih kita tuh ngasilin ide-ide baru yang menurut aku tuh nantinya tuh bakal dibutuhin nih di masa depan buat nyelesain kayak tantangan global gitulah. Itu kalau menurut aku. Oke, jadi thank you lagi buat pendapatnya. Jadi setelah aku tangkap tuh leadership sama social influence itu dapat dukungan yang lebih banyak daripada yang lain. Tapi kita masih perlu milih nih antara reasoning, problem solving, dan ideation, teknologi design and programming, persuasion and negotiation, sama sistem analisis and evaluation. Nah, cuman untuk mempersingkat waktu, mungkin aku kasih waktu kali sekitar 10 detik. Nanti aku bakal nanya mana yang menurut kalian paling bagus. Mungkin kita mulai dari sekarang 10 detik, coba pikir masing-masing terlebih dahulu. Oke, mungkin udah cukup ya waktunya. Mungkin kita pilih dulu dari yang pertama, yaitu listening. Apakah ada yang setuju? Oke, kayaknya nggak ada. Lanjut ke problem solving. Oke, Dava, raise hand. Apakah setuju akan listening? Ya, mungkin tadi karena aku juga lebih milih reasoning ya, jadi mungkin aku lebih milih itu ya. Oke, makasih buat pendapatnya. Terus yang kedua ada problem solving and ideation. Apakah ada yang vote? Oke, nggak ada. Lanjut ke teknologi design and programming. Apakah ada yang voting?
Oke, nggak ada juga. Terus ada persuasion and negotiation. Apakah ada yang setuju? Oke. Ada Azari sama Robi setuju. Terus yang terakhir ada system analysis dan evaluation. Apakah ada yang setuju? Oke, jadi terlihat sepertinya dapat rekapan. Yang pertama itu adalah Java Gani voting untuk pilihan pertama, yaitu reasoning. Terus problem solving sama teknologi design and programming nggak ada yang vote. Terus persuasion and negotiation dapat vote dari Azari dan Robi Azwan, sedangkan yang terakhir sistem analysis and evaluation dapat dari Andreas. Sehingga hasil yang menangnya yaitu adalah persuasion and negotiation. Jadi untuk rekapannya top 10 skill kita kali ini adalah yang pertama adalah critical thinking and analysis, yang kedua ada complex problem solving, yang ketiga ada active learning and learning strategies, yang keempat ada analytical thinking and innovation, yang kelima ada technology use, monitoring and control, nomor 6 ada emotional intelligence, nomor 7 ada resilience, stress tolerance and flexibility, nomor 8 ada creativity, originality and initiative, yang ke-9 ada leadership and social influence, dan yang 10 ada persuasion and negotiation. Nah, karena udah difilter jadi 10, sekarang kita lanjutin ke step yang kedua, yaitu kita bakal sorting dan dari ascending, yaitu dari pertama sampai terakhir. Nah, kira-kira menurut kalian tuh skill mana yang paling penting dan harus banget nih gitu, dia ada di posisi pertama? Coba kasih pendapat kalian. Oke, aku dulu deh. Aku mau berpendapat nih. Nah, menurut aku, critical thinking and analysis itu seharusnya di posisi pertama. Karena ini tuh fondasi dari hampir semua skill lainnya. Kayak kemampuan buat berpikir kritis dan menganalisis situasi itu bakal bantu banget dalam mengambil keputusan yang tepat di berbagai konteks gitu. Jadi itu sih menurut aku yang pertama. Aku pribadi ya, aku lebih condong ke milih analytical thinking and innovation buat posisi pertama. Karena di era disrupsi teknologi tuh kemampuan buat berinovasi sama berpikir analitis ini bisa jadi sebuah pembeda utama gitu. Itu aslinya. Tapi aku juga ngelihat sih pentingnya critical thinking kayak yang tadi disebutin sama Robi. Gitu. Oke, kalau aku sih setuju sih sebenarnya sama yang Robi tadi. Kalau critical thinking itu fundamental banget. Tapi menurutku kompleks problem solving juga penting ya. Mengingat kompleksitas tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan. Aku sih ya lebih dukung critical thinking buat posisi pertama ya, karena menurutku kalau ngelihatnya dari active learning dan learning strategis itu krusial banget ya, era di mana pengetahuan dan teknologi itu berkembang yang sangat cepat ya. 1 bulanan sudah ganti, nggak bisa diprediksi lah. Kalau aku lihat dari pendapat kalian tuh, aku tuh udah nyatet kalau misalkan critical thinking and analysis, terus analytical thinking and innovation, terus complex problem solving, sama yang terakhir tuh active learning and learning strategies itu mungkin cocok ya buat masuk ke posisi di atas. Kalau dari aku, gimana kalau misalkan kita nentuin dulu nih urutan 4 teratas dari 1 sampai 4. Gimana nih moderator? Oke, setelah diskusi dari masing-masing pendapat tadi, kayaknya bagus juga sih kalau kita nentuin dulu setengah dari atas, yaitu 1 sampai 4 dulu. Jadi kita bakal mudah. Mungkin aku bakal pakai metode Andreas yang sebelumnya tadi, yaitu kita bakal nyebutin 1 sampai 4 nih. Apa yang menurut kalian itu paling penting sampai nomor 4. Oke, mungkin karena udah sepakat, jadi kita yang pertama itu boleh Dava lagi deh, Abang Notulen lagi nih. Abang Notulen kan yang pertama terus ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Boleh vote apa aja skill yang penting untuk nomor 1 sampai nomor 4 dulu. Oke, makasih Bang Moderator atas kesempatannya. Mungkin aku mau nyebutin nih dari keempat skill yang udah disebutin sama teman-teman, kalau 1 sampai 4.
Kalau menurut aku tuh yang harusnya di posisi pertama itu ada critical thinking and analysis. Terus yang kedua itu ada analytical thinking and innovation. Terus yang ketiga itu ada complex problem solving. Terus yang keempat itu ada active learning and learning strategies. Nah, kalau menurut aku tuh critical thinking itu fondasi dari semua skill lainnya. Makanya ini tuh berada di posisi paling atas. Sama itu juga yang paling sering dipakai di semua situasi. Itu kalau dari aku. Mungkin yang lain boleh. Aku deh, nih menurut aku ya 4 teratas itu yang pertama ada critical thinking and analysis, yang kedua ada complex problem solving, yang ketiga ada analytical thinking and innovation, yang keempat ada active learning and learning strategies. Nah, aku naruh critical thinking di atas karena menurut aku tuh ini tuh skill yang paling dasar gitu buat menghadapi segala situasi gitu. Jadi itu ya menurut aku. Next aku deh. Kalau aku sih top 4-nya, yang pertama analytical thinking and innovation, yang kedua critical thinking and analysis, yang ketiga complex problem solving, sama yang keempat active learning and learning strategies. Kalau menurut aku analytical thinking ini tetap nomor satu dan penting karena balik lagi yang tadi aku katakan, kalau inovasi ini bisa dibilang kunci di era digital. Menurut aku sih gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri, karena itu yang pertama adalah complex problem solving, yang kedua vertical thinking and analysis, terus yang ketiga analytical thinking and innovation, terus yang keempat active learning and learning strategies. Nah, aku taruh complex problem solving di yang pertama itu karena yang seperti aku bilang tadi juga, kalau di dunia kerja ini kan makin kompleks, jadi kemampuan menyelesaikan masalah yang rumit gitu bakal tidak dipakai gitu sih. Oke, kalau yang versi aku ya, aku sih yang pertama itu lebih condong ke critical thinking dan analisis ya. Lalu yang kedua itu active learning dan learning strategis. Lalu yang ketiga analytical thinking dan innovation. Lalu yang keempat itu menurutku complex problem solving. Jadi aku tuh percaya kalau critical thinking itu fundamental dari semuanya. Karena kalau kita nggak bisa berpikir dengan kritis ya, itu ya juga susah. Jadi berpikir kritis itu paling penting menurutku. Tapi ada juga yang kedua ya, yang nggak kalah penting itu active learning. Kalau di zaman sekarang itu kita tuh harus belajar dengan secara aktif gitu. Jadi nggak secara monoton hanya dari misal kan kita mahasiswa ya hanya dari kampus saja, tapi kita bisa belajar dari banyak hal, terus kita bisa belajar secara aktif dengan praktik langsung dan lain-lain. Mungkin itu dari aku. Oke, makasih teman-teman buat votingnya. Jadi setelah itu pilihan aku dulu deh, karena aku belum ngasih pilihan, lupa. Menurut aku sih kayaknya pertama itu critical thinking sama analysis dulu. Yang kedua tuh baru analytical thinking dan innovation. Yang ketiga ada complex problem solving. Dan yang terakhir ada active learning dan strategis. Nah, kenapa aku juga sama dari yang kebanyakan naruh critical thinking dan analisis dulu? Karena ini tuh bisa dibilang skill universal gitu, yang semuanya butuh. Kita harus bisa berpikir kritis, tapi kita juga bisa menganalisis suatu masalah. Jadi, berdasarkan voting kita, aku melihat ini kalau critical thinking dan analisis itu dapat suara yang paling banyak. Jadi, kita udah pasti masukin ke puncak, itu yang pertama. Untuk posisi kedua, lalu kita dapat analytical thinking. Dan yang ketiga, dapat suara terbanyak. Tapi diikutin juga sama complex problem solving untuk posisi ketiga. Dan untuk yang terakhir adalah active learning dan learning strategies. Nah, mungkin untuk Dava boleh dipaparkan lagi notulennya apakah sudah benar? Oke, kebetulan aku juga udah nyatet nih buat hasil dari diskusi kita mengenai 4 teratas skill yang harus dimiliki ya. Jadi buat hasil dari diskusi kita itu seperti yang udah disebutin sama moderator tadi, yang pertama itu ada critical thinking and analysis,
Terus yang kedua itu ada analytical thinking and innovation. Terus yang ketiga itu ada complex problem solving. Dan yang keempat itu ada active learning and learning strategies. Itu buat 4 teratas hasil diskusi kita. Oke, sekarang udah fix ya untuk 4 teratas. Jangan sampai lupa apa aja tadi yang disebutin sama penonton kita, yaitu Dava. Sekarang lanjut kita ke posisi 5 sampai 10 nih yang belum. Jadi kita tuh perlu nentuin urutan 6 skill berikutnya. Mungkin aku kasih tahu apa yang belum diurutin. Yang pertama itu teknologi use monitoring and control. Yang kedua ada emotional intelligence. Yang ketiga ada creativity, originality, and initiative. Lalu ada resilience, stress and tolerance, flexibility nomor 8. Terus ada leadership and social influence nomor 9. Dan yang terakhir ada persuasion and negotiation untuk nomor 10. Nah, gimana nih pendapat kalian? Gimana cara ngurutinnya atau mana nih yang paling penting gitu? Oke, dari aku dulu deh. Ya, menurutku teknologi use, monitoring, and control itu harus ada di posisi 5. Karena ini skill teknis yang paling dibutuhin di era digital ini. Habis itu ada emotional intelligence di posisi 6. Karena soft skill ini juga yang paling membedakan manusia dari AI. Jadi gitu. Kalau aku sih setuju buat posisi 5 tuh teknologi use ya. Tapi kalau buat posisi 6, aku kayak lebih condong ke creativity, originality, dan inisiatif. Karena balik lagi kreativitas tuh bakal jadi pembeda utama antara kita sama AI. Aku juga setuju sih untuk nomor 5 itu Margius. Cuman untuk nomor 6-nya itu resilience, stress, dan tolerance itu and flexibility ada nomor 6 sih. Soalnya lingkungan kerja kan bakal selalu berubah dan dinamis. Aku juga setuju ya kalau menurutku teknologi use itu bisa ditaruh di posisi kelima. Lalu untuk posisi ke-6, aku juga voting atau dukung emotional intelligence. Karena menurutku ya, di zaman sekarang, di mana sekarang udah banyak AI yang mencengangkan ya, tapi juga mengagumkan, tapi juga mencemaskan. Menurutku yang nggak bisa digantikan oleh manusia itu EQ ya. Jadi emotional intelligence itu penting banget gitu. Sebentar deh sebelum itu aku mau minta ini dong, Rehan buat diulangin. Aku nggak nangkap tadi soalnya suaranya rada kecil. Maaf ya. Oh, oke. Kalau sekarang jelas nggak? Oke, jelas. Aku tadi milihnya nomor 5 sama sih, teknologi use. Terus ke-6-nya itu aku lebih milih resilience, stress, tolerance, sama flexibility. Soalnya karena lingkungan kerja itu kan bakal selalu berubah-ubah dan dinamis. Oke. Dari yang aku tangkap nih dari pendapat kalian semua itu tadi aku udah nyatet nih kalau misalkan buat posisi 5 tuh kayaknya udah pada setuju nih kalau misalkan teknologi use monitoring and control itu masuk di posisi kelima. Tapi buat posisi 6 nih kayaknya masih pada beda-beda nih. Mungkin aku mau nyaranin kalau misalkan kita voting lagi kayak sebelumnya gimana nih, moderator? Aman nggak kira-kira? Oke, sebenarnya voting bisa sih, tapi kayaknya Mas Dava lupa kalau aku juga belum ngasih pendapat gitu. Jadi kayaknya aku ngasih pendapat dulu, siapa tahu bisa jadi peringkat 1 nih. Maksudnya lebih condong yang mana ya. Jadi untuk posisi 6 kan ada persaingan antara emotional intelligence, creativity, dan resilience. Nah, kayaknya sih kalau dari aku ya aku bakal memilih emotional intelligence, karena emotional intelligence itu penting karena kita juga bukan hanya teknikal tapi juga emosional. Nah, karena aku sudah voting emosional, jadi otomatis emosional itu akan masuk ke posisi 6. Jadi untuk posisi 5-nya kita dapat teknologi use, dan untuk posisi 6 kita dapat emotional intelligence. Nah, karena itu mungkin kita lanjut ke posisi 7. Nah, gimana? Mungkin Abang Notulen untuk posisi 7, apakah ada pendapat?
Oke deh. Kalau misalkan dari aku sendiri nih, buat posisi 7 kayaknya aku lebih milih ke creativity, originality, and initiative. Nah, kenapa sih ini posisi ke-7? Soalnya menurut aku skill ini tuh cocok nih buat kelengkapin si skill emotional intelligence yang ada di posisi ke-6 tadi, di aspek-aspek yang menurut aku lebih kreatif. Itu menurut aku. Kalau yang lain gimana? Aku deh boleh deh. Nah, aku setuju banget nih sama si Kang Dava, si Abang Notulen ya. Setuju banget creativity itu berada di posisi 7. Kemampuan buat punya ide original dan berinisiatif itu bakal jadi nilai tambah gitu di dunia kerja. Nah, menurut yang lain gimana? Aku lagi. Eh, Kalau aku sih setuju juga ya. Urutannya itu masuk akal gitu karena dari skill kognitif ke teknologi, lalu soft skill kayak emotional intelligence dan creativity. Oke deh, kalau gitu mungkin buat resilience, stress, tolerance, dan flexibility bisa ditaruh di 8 kali ya. Soalnya kan kemampuan adaptasi dan tahan tekanan juga crucial banget. Kalau menurutku ya, aku setuju banget nih sama untuk posisi ke-9 itu leadership dan social influence. Itu masuk akal menurutku ya. Karena skill tadi, leadership dan social influence itu butuh fondasi dari skill-skill lainnya gitu. Jadi kamu untuk mencapai ini, kamu harus punya sesuatu dulu gitu. Kalau leadership nggak ngerti apa-apa, nggak memahami teknikal, nggak tahu, nggak pernah belajar, nggak siap pakai kan juga susah. Mungkin kalau yang bisa jadi contoh sekarang itu kayak Deddy Mulyadi. Dari dap. Wah, menarik itu. Coba gimana tuh Andre terkait Kang Deddy Mulyadi ini KDM? Apa jangan-jangan Kang Andre mau masukin teman-teman kita ke barak militer mungkin? Ya, jadi Deddy Mulyadi ini saya sering nonton videonya. Ya, itu bagus ya. Itu salah satu orang yang punya skill leadership dan social influence yang baik. Tapi dia bisa begitu juga kalau kita ngeliat dari story-nya ya. Dia itu 2 kali jadi bupati 10 tahun. 1 kali jadi wakil bupati 15 tahun dan 1 kali menjadi anggota DPR. Jadi dia udah berkarir ngurusin masyarakat itu 20 tahun. Itu. Jadi dia emang skill-skill yang lain walaupun agak beda ya sama yang pembahasan kita ini, tapi skill leadership dia sama social influence dia itu bisa ada karena dia memang udah terlatih, udah siap pakai gitu. Damn. Oke. Mungkin karena tadi juga udah pada nyebutin nih buat dari urutan 6 sampai 9 berarti ada nih satu yang belum kepilih nih skillnya. Berarti yang terakhir itu jadinya persuasion and negotiation. Mungkin menurut aku ini juga lumayan masuk akal sih. Soalnya menurut aku si persuasion and negotiation ini tuh skill yang membutuhkan hampir semua skill yang udah disebutin sebelumnya biar skill persuasion and negotiation ini bisa menjadi lebih efektif. Mungkin itu dari aku. Kalau dari moderator gimana nih? Oke, jadi sekarang kita lebih efektif ya kelihatannya karena udah mulai setuju-setuju dan juga ada contoh menarik juga dari Kang Andreas terkait Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi aku sudah bisa nangkep apa aja yang bakal jadi urutan final kita. Jadi yang pertama itu kita masukin critical thinking and analysis. Yang kedua itu kita akan masukin analytical thinking and innovation. Yang ketiga kita akan memasukkan complex problem solving. Yang keempat active learning strategies. Yang kelima teknologi use, monitoring and control. Nomor 6 ada emotional intelligence. Yang ketujuh ada creativity, originality and initiative. Yang kedelapan ada resilience, stress tolerance and flexibility. Nomor 9 ada leadership and social influence. Dan yang terakhir adalah persuasion and negotiation. Jadi apakah sudah aman semua terkait list yang kita dapatkan dari hasil diskusi kali ini? Oke,
aman semua ya teman-teman. Jadi dengan gitu kita udah selesai menentukan urutan final top 10 skills 2025 menurut kelompok kita sendiri. Nah, sebelum ditutup, jadi aku serahin dulu ke Abang Notulenta, Bang Dava untuk memaparkan kesimpulan hasil diskusi kali ini. Kepada Abang Dava Gani Abdul Rabani, NPM 230022 dipersilahkan. Oke, terima kasih Muhammad Dahran Muntazar, NPM 230014 selaku moderator kita pada diskusi kali ini. Jadi aku izin mau nyampein hasil atau kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Jadi dari diskusi kita ini, kita udah milih nih tadi 10 skill terpenting dari 15 skill yang diidentifikasi sama World Economic Forum buat tahun 2025 ini. Berdasarkan hasil diskusi kita kali ini tuh, urutan final yang udah ditentuin sama kita itu, yang pertama itu ada Critical Thinking and Analysis. Nah, skill ini tuh ditaruh di posisi yang paling atas, soalnya dia tuh jadi fondasi dari pengambilan keputusan yang bagus. Jadi, ini tuh bisa jadi dasar buat skill-skill yang ada di bawahnya. Terus yang kedua itu ada Analytical Thinking and Innovation. Nah, kenapa sih skill ini ada di posisi kedua? Karena di era teknologi sekarang ini, kemampuan berpikir analitis dan inovasi itu jadi penting banget buat ngasih solusi yang baru. Terus yang ketiga itu ada Complex Problem Solving. Nah, karena tantangan global sekarang itu makin kompleks dan juga makin meningkat nih, makanya kemampuan buat nyelesain masalah yang kompleks itu jadi krusial banget di masa sekarang. Terus yang keempat itu ada Active Learning and Learning Strategies. Nah, karena perkembangan teknologi sekarang itu makin cepat, maka kemampuan kita buat terus belajar dan beradaptasi itu jadi sangat penting. Nah, terus yang kelima itu ada Technology Use, Monitoring and Control, di mana di era digital sekarang itu pemahaman dan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi itu hampir menjadi sebuah keharusan gitu di setiap bidang pekerjaan. Terus yang keenam itu ada Emotional Intelligence, di mana seiring dengan banyaknya otomasi di zaman sekarang, kecerdasan emosional itu jadi semacam pembeda lah antara manusia dan juga mesin atau AI. Terus yang ketujuh itu ada Creativity, Originality, and Initiative, di mana kreativitas dan juga inisiatif itu hitungannya tuh tetap jadi domainnya kita manusia yang nggak bisa digantiin sama AI. Terus yang kedelapan itu ada resilience, stress tolerance, and flexibility, di mana kemampuan untuk beradaptasi dan ngelola stres itu sangat dibutuhkan ya di lingkungan kerja yang makin sering berubah. Terus yang kesembilan itu ada leadership and social influence, di mana kemampuan kita buat mimpin dan juga mempengaruhi seseorang itu tetap penting nih di lingkungan kerja yang makin terdesentralisasi. Lalu yang terakhir itu ada persuasion and negotiation, di mana kemampuan kita buat bisa nih ngeyakinin orang dan juga bernegosiasi itu jadi kunci dalam berinteraksi dengan berbagai klien atau stakeholder. Nah, kelompok kita ini ngelihat kalau misalkan skill kognitif kayak berpikir kritis dan juga analitis itu ada di posisi atas, soalnya skill-skill ini tuh jadi fondasi buat skill-skill lainnya. Sementara itu, skill yang berhubungan dengan teknologi dan juga emosional itu juga penting buat melengkapi skill kognitif yang ada di atasnya. Terus, buat 5 skill yang tadi nggak masuk di dalam daftar yang udah kita buat itu, ada teknologi design and programming, terus reasoning problem solving and ideation, terus troubleshooting and user experience, terus system analysis and evaluation, dan juga service orientation. Sebenarnya skill-skill yang udah disebutin tadi penting, tapi dari kita itu menilai kalau misalkan 10 skill yang udah kita buat dalam list itu lebih fundamental lah, dan juga aplikasinya tuh lebih luas buat di berbagai bidang lainnya. Mungkin itu buat hasil dari diskusi kita. Oke, makasih banyak Dava buat rangkumannya tadi lengkap banget ya. Mungkin kalian juga udah denger lah apa kesimpulan yang Dava udah jabarkan. Jadi untuk itu kesimpulan ini bisa buat menutup diskusi kita hari ini tentang Top 10 Skills 2025. Aku harap diskusi ini ngasih wawasan baru buat kita semua, terutama tentang skill apa aja yang perlu kita kembangin buat ngadepin tuntutan dunia kerja di masa depan. Karena kebetulan kita
udah semester 4 ya, udah gak kerasa bentar lagi mau lulus, amin, dan juga bentar lagi mau kerja gitu. Jadi makasih buat semua anggota kelompok atas partisipasi aktifnya dalam diskusi ini. Mungkin aku mention ulang, ada aku sebagai moderator, Zahrana NPM 230014, lalu ada Dava sebagai notulen dari NPM 230022, lalu peserta diskusi ada Robi dari NPM 23008, ada Ahmad Zaki dari NPM 230034, ada Muhammad Rizky Raihan Zain dengan NPM 23049, dan juga Andreas Teguh Kosasi dari NPM 23047. Jadi kesimpulannya kita juga harus terus kembangin lagi skill-skill dalam diri kita buat persiapan ngadepin tantangan di masa depan. Dengan ini, makasih buat semuanya udah datang pada diskusi kali ini. Aku mau tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, notulen dan moderator, dan Terima kasih, Dava. Terima kasih semua. Terima kasih.